Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin membacakan tabel mengenai rencana pemantauan lingkungan dengan topik kegiatan eksploitasi gas atau pengeboran sumur dan gas dan anjungan lepas pantai. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Fadli Nur Aprian, yang kedua Rizka Arianti, yang ketiga Prasiska Dwiana Putri, kemudian yang terakhir saya sendiri Alvan Rizky Julian Wajidya. Kemudian tabel yang pertama akan dibacakan oleh Fadli Nur Aprian. Baik, di sini saya akan membacakan tabel. Yang pertama itu terdapat dampak lingkungan yang dipantau. Dampak lingkungan yang dipantau terdapat jenis dampak lingkungan yang timbul, indikator atau parameter, dan sumber dampak. Selanjutnya ada tabel bentuk pemantauan lingkungan hidup. Di dalam tabel terdapat metode pengumpulan data dan analisa data, lokasi pantau, dan waktu frekuensi. Selanjutnya terdapat tabel institusi pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pelaksanaan, pengawasan, dan penerimaan laporan. Masuk ke tahap prakonstruksi. Di dalam tahap prakonstruksi ini tidak ada dampak lingkungan dan sosial pada tahap prakonstruksi. Tahap konstruksi. Di dalam tahap konstruksi terdapat dampak lingkungan. Yang pertama, jenis dampak lingkungan yang ditimbulkan mengangkat penurunan kualitas udara. Dalam indikatornya terdapat durasi kegiatan uji sumur, volume emisi suar bakar. Selanjutnya ada sumber dampak. Sumber dampaknya yaitu kegiatan uji sumur. Masuk ke dalam metode pengumpulan data dan analisa data. Yang pertama ada memeriksa catatan durasi kegiatan uji sumur. Yang kedua ada memeriksa catatan volume emisi suar bakar. Lokasi pantaunya terdapat di anjungan pengobaran atau RIG. Waktu dan frekuensinya pada saat kegiatan uji sumur di setiap sumur. Pelaksanaannya terdapat di BP Berau Ltd. Pengawasannya itu terdapat Kementerian Lingkungan Hidup, KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak, Bapedalda, Papua Barat. Penerima laporannya yaitu terdapat Kementerian Lingkungan Hidup, KLH Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak, Bapedalda Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, Dirjen Perhubungan Laut. Ya, kemudian yang kedua dalam indikator parameter yaitu kualitas emisi generator. Yang pertama kapasitas kurang dari 570 kWth atau parameter NOx COH2S. Kemudian yang kedua kapasitas 570 kWth kurang dari X kurang dari 3 mWth atau parameter total partikel SO2, NOx, CO, dan H2S. Kemudian tabel berikutnya yaitu sumber dampak yang isinya pembangkit tenaga listrik dari generator solar. Kemudian tabel berikutnya metode pengumpulan dan analisis data yang isinya yang pertama mengambil sampel emisi udara pada fasilitas pengambilan sampel atau sampling di cerobong dan menganalisis konsentrasi parameter-parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Dan yang kedua, melakukan evaluasi cenderungan. Tabel yang berikutnya yaitu pengambilan sampel atau sampling di cerobong generator solar. Tabel berikutnya yaitu ada yang pertama kapasitas kurang dari 570 kWth yaitu 1 kali dalam 3 tahun. Yang kedua kapasitas 570 kWth kurang dari X kurang dari 3 mWth yaitu 1 kali dalam 1 tahun. Tabel berikutnya yaitu BP Berau Ltd. Tabel berikutnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang beralokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang beralokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak, Bapedalda, Papua Barat. Kemudian tabel terakhir yaitu Kementerian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak, Bapedalda, Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, Dirjen Perhubungan Laut. Yang kedua, jenis dampak lingkungan yang timbul yang kedua yaitu penurunan kualitas air laut. Indikator atau parlemen yang pertama parlemen TSS serta minyak dan lemak perairan laut. Yang kedua, jumlah lumpur dan serbuk bor yang dibuang ke laut. Sumber dampaknya yaitu alternatif dilakukan pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut overboard
discharge. Metode pengumpulan dan analisa data yang pertama mengambil sampel air laut dan menganalisa konsentrasi parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Yang kedua, melakukan evaluasi penelitian dengan membandingkan hasil analisa sesuai dengan Permen LH No. 51 tahun 2004 dengan mempertimbangkan Rona lingkungan pada saat AMDAL. Lokasi pantau 1 stasiun di bagian hulu, 1 stasiun di bagian hilir, dan 1 stasiun kontrol pada radius 500 meter dari kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut berdasarkan arah arus aktual. Yang kedua, anjungan pengoboran atau RIJ. Waktu dan frekuensi. Yang pertama, 1 kali dalam 3 bulan selama kegiatan. Yang kedua, 1 kali sesudah kegiatan. Yang ketiga, pemeriksaan catatan dilakukan setiap kegiatan pembuangan. Laporan akan diperiksa setiap 3 bulan. Pelaksanaan BP Berau Ltd. Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. LH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Bapelda Kabupaten Papua Barat. Penerima laporan Pemerintah Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak, Bapedalda Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, Dirjen Perhubungan Laut. Indikator selanjutnya ada kualitas air keluaran dari fasilitas IPAL, limbah domestik, atau parameter residu, klorin, dan benda terampung atau buih, atau sesuai dengan izin pembuangan air limbah ke laut. Selanjutnya ada sumber dampak air limbah domestik, sumber metode pengumpulan dan analisa data. Mengambil sampel air limbah yang terolah pada pipa keluaran dan menganalisa konsentrasi parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Yang kedua, pengamatan visual benda terapung dan buih pada pipa keluaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi kecenderungan. Selanjutnya ada lokasi pantaunya, pipa atau keran keluaran air limbah dari fasilitas pengolahan limbah di anjungan pengeboran. Waktu dan frekuensinya bulanan. Pelaksanaannya di BP Berau Ltd. Pengawasannya Kementerian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. PLH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Bapedalda Papua Barat. Penerima laporannya Kementerian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Teluk Bintuni, PLH Kabupaten Fakfak, Bapedalda Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, Dirjen Perhubungan Laut. Selanjutnya ada di dampak lingkungan yang dipantau itu ada indikator parameter kualitas air keluaran dari fasilitas unit yang bisa air dan minyak, parameter lapisan minyak dan konsentrasi minyak lemak atas sesuai dengan izin pembuangan air limbah ke laut. Sumber dampaknya terdapat air terkontaminasi minyak dari unit pemisah air dan minyak. Jadi ada metode analisa di pengumpulannya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengamat visual. Melakukan pengamatan visual keberadaan lapisan minyak air laut di lokasi pipa keluaran dari unit pemisah air dan minyak. Yang kedua, ada pemantauan analisa laboratorium. Mengambil sampel air limbah yang terolah pada pipa keluaran yang menganalisa konsentrasi parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Selanjutnya ada melakukan evaluasi kecenderungan. Di dalam lokasi pantauannya yang pertama itu di lokasi pemantauan visual air laut di lokasi pipa keluaran dari unit pemisah air dan minyak OWS di anjungan pengeboran. Pemantauan analisa laboratorium pipa atau keran keluaran air limbah dari fasilitas OWS di anjungan pengeboran.
Waktu dan frekuensinya, pengamatan visualnya waktunya pengamatan internal dilakukan harian, eksternalnya dilakukan secara bulanan. Pemantauan analisis laboratorium itu dilakukan secara bulanan. Pelaksanaan di BP Berau Ltd. Pengawasannya yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup, KLH Kabupaten Teluk Bintuni untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak untuk kegiatan yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Fakfak, Dalda, Papua Barat. Penerima laporannya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, KLH Kabupaten Teluk Bintuni, BLH Kabupaten Fakfak, Bapedalda Provinsi Papua Barat, Dirjen Migas, Dirjen Perhubungan Laut. Demikianlah pembacaan tabel mengenai RPL dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.